Nah, sekarang kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya ampun, oke. Om Swastiastu. Nah teman-teman, alhamdulillahnya kita sekarang lagi ada di tanah Lot Bali. Iya, dan di Pulau Bali juga. Dan tadi itu ada salam tadi pun, itu merupakan salam dari Lampung. Tabi pun, jawabannya ya ampun. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan kesempatan bersama dengan Bli. Siapa Bli namanya? Saya Bli Nyoman. Bli Halo. Nyoman. Iya, Bli, boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu? Ya baik teman-teman, luar biasa sekali. Yang mana di bawah cuaca tanah lot. Kita bawa nyantai aja gitu ya. Iya, Bawa iya. nyantai. Cuaca tanah lot yang luar biasa memberkati perjalanan UTB selama di Bali. Namun sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan puja syukur terhadap Bangga yang di atas, yang mana tanpa ridho beliau yang di atas, tentunya kita hanya setitik debu, bro. Iya, Mari kita akan benar. ucapkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Tabi pun. Ya. Baik teman-teman, luar biasa sekali yang mana di kesempatan ini Bli Nyoman sebagai salah satu brand ambassador of tourism of Bali, yang mungkin bahasa lainnya adalah utusan pariwisata Bali. Kami tergabung dalam suatu bentuk badan yang sangat legal, ya, Dinas Pariwisata Daerah Bali, yang mana di saat UTB tercinta kita, yaitu tepatnya Universitas Tulang Bawang, khususnya Fakultas FISIP gitu ya. FISIP, karena kebetulan Benjamin jurusan FISIP juga. Cuman bukan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi Benjamin FISIP Fakultas Ilmu Santet Ilmu Pelet. Ya, jadi selama UTB ada di Bali, dengan senang hati kami akan memberikan suatu bentuk explain apa itu Bali, bagaimana awal cerita terjadinya Bali, kenapa Bali itu sampai punya budaya seunik ini. Tentunya dengan keberadaan kami seperti itulah menjadikan Bali menjadi sebuah mutiara dunia. Mutiara dunia, ya. Bahkan banyak juga orang-orang Eropa sana menyebut kami dengan berbagai macam jenis sebutan. Ada menyebut pulau kami yang kecil ini the Island of the God, atau Pulau Para Dewa, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, bahkan banyak sebutan yang lain. Nah, di kesempatan ini teman-teman punya kesempatan dari UTB luar biasa sekali, walaupun di balik himpitan mungkin baru kemarin kita selesai COVID ya bro. Iya benar. Tetapi alhamdulillah luar biasa sekali, astung kare kata orang Bali. Apa tuh? Ya, alhamdulillah juga. Oh, Ya. Mungkin kalau di muslimnya alhamdulillah, kalau di umat Kristennya puji Tuhan, kalau kami di Hindunya Bali astung kare. Astung. Ya, semoga selalu terkabul gitu ya. Bunga Sembatan menikmati betapa indahnya Bali. Dan khususnya di objek pertama ini, teman-teman dari UTB secara geografis, secara lokasi sedang ada di objek Pura Tanah Lot. Ya. Yang mana mungkin kalau kita rangkum di seluruh Pulau Bali, yang mana notabene dari pengukuran luas ada di ukuran kurang lebih, Bali itu ada di ukuran luas 5.632,86 km persegi. Cuma satu pertanyaan yang kita munculkan, Apa tuh tiba-tiba muncul siapa sih yang nggak kenal Bali walaupun dengan ukuran luas kecil itu? Iya, semua Ya. pasti rata-rata kenal. Ya. Bali punya Tanah Lot, Bali punya Bedugul, Bali punya Pantai Pandawa, bahkan seabrek objek wisata dengan daya tariknya masing-masing. Dan juga ditunjang oleh kearifan lokal yang saling menonjolkan diri. Ya, sebut saja Tanah Lot. Apa itu Tanah Lot? Berasal dari kata tanah lot, tanah alot. Ya. Mungkin kalau kita artikan secara sederhana, tanah keras. Ya. Kenapa objek yang notabene berada di bagian selatan baratnya Pulau Bali disebut sebagai kawasan pura tanah keras? Karena abad ke-15, seorang resi yang datang dari Kediri, Jawa Timur, datang ke Bali. Di saat beliau melakukan titah, melakukan perintah Raja Majapahit datang ke Bali dalam hal apa? Melakukan wisata religi, ya, wisata rohani. Ya mungkin kalau di muslimnya wisata ziarah lah ya, itu kata-kata ngetopnya, wisata ziarah. Nah,
sampai beliau sampai di selatan Pulau Bali, di sebuah pulau karang di tengah laut, tiba-tiba beliau mendapatkan dan menemukan sebuah sumber air tawar. Ya mungkin teman-teman ada beberapa yang udah sempat ke sana ya. Ya mungkin salah satunya teman kita yang ada sebelah kanan kita tadi. Nah, menurut beliau ini aneh. This is amazing gitu loh. Kenapa di tengah deburan air laut ada air tawar? Nah, akhirnya kejadian itu, kenyataan itu membuat beliau menyimpulkan sebuah kesimpulan, ini adalah tempat yang tepat, tempat yang perfect untuk dibangun sebuah benteng. Akhirnya dibangunlah benteng. Benteng itu apa, bro? Dari UTB, ya. Benteng itu adalah pur itu adalah pura. Makanya masing-masing adat, masing-masing budaya, masing-masing agama pastinya memiliki benteng masing-masing. Contohnya Muslim tentunya masjid dong, Kristen gereja dong, wihara pastinya punya Buddha. Sedangkan Hindu itu adalah pura. Ya. Nah, kenapa awalnya yang namanya Dangyang Nirata diberikan titah, diberikan mandat untuk datang ke Bali? Inilah awal ceritanya, karena di kawasan desa nelayan di pesisir selatan baratnya Pulau Bali pernah terdapat wabah penyakit yang sangat ganas. Tidak tersembuhkan oleh tabib atau dukun manapun di abad 15 itu. Nah, melihat dan mendengar kejadian ini, Raja Mojopahit meminta beliau, siapa sih beliau ini? Beliau bergelar tiada lain dan tiada bukan adalah Dangyang Nirata. Ya, Dangyang Nirata yang turun dari lereng Semeru. Makanya selama di tanah Bali beliau disebut sebagai Tuan Semeru, yaitu seorang bapak besar yang turun dari lereng Semeru. Yang mana Dangyang Nirata adalah satu-satunya seorang resi, seorang pemimpin umat yang menikmati dan sangat mengamalkan kelima agama yang ada di Nusantara. Bukan saja Hindu beliau jalankan, Muslim beliau taati, Kristen beliau hormati, termasuk Buddha beliau lakoni. Makanya di tanah Bali dan di tanah Lombok, Dangyang Nirata dinobatkan sebagai Tuan Besar Gunung Semeru. Nah, akhirnya dengan mendengarkan titahnya Raja Majapahit, terbangunlah sebuah benteng yang mana dulu sebelum diberi nama Tanah Lot, pura ini diberi nama Pura Taman Gili Beo. Pura Taman Gili Beo. Pura itu otomatis pur itu benteng. Taman itu adalah kawasan yang sangat indah, identik dengan suasana ketradisionalannya di abad ke-15. Gili itu artinya pulau, ya, yang berada di seberang laut. Sedang Beo, kemungkinan menurut hemat kami dari beberapa sumber yang kami gali, baik salah satunya adalah dari Tanah Lot Natwa, itu ditujukan kepada dasar Pura Tanah Lot. Kalau kita lihat dari ketinggian, dari kejauhan, menyerupai separuh seekor kepala burung. Ya. Nah, akhirnya dengan masuknya Dangyang Nirata, budaya Jawa Hindu atau Hindu Kejawen masuk ke Bali lebih deras. Termasuk sistem bahasa, tatanan itu juga ikut mempengaruhi kawasan Bali Selatan, tepatnya di pesisir baratnya. Bahasa juga dibawa. Ya, dari Pura Taman Gili Beo berubah nama beberapa kali lagi. Pura Taman Gili Beo berubah menjadi Pura Tanah Lot. Bukan Lot, tapi Lod. Lod itu artinya selatan, Lod itu artinya wanita, Lod itu artinya air mata. Ya. Nah, akhirnya disempurnakan lagi menjadi Pura Tanah Lot, Pura Tanah Keras. Kenapa seperti itu? Harapannya walaupun pura itu secara geografis terletak di atas pulau karang di tengah laut, semoga saja ya pura ini bisa berdiri tegak walaupun selalu dihempas oleh gelombang laut Bali Selatan. Nah, begitu bro ceritanya. Pura Tanah Alot, ya berarti Pura Tanah Keras. Nah, secara fungsional pura ini adalah pura dunia. Ya, apa yang membedakan pura kecil yang kita lewati di pinggir jalan dengan Tanah Lot? Ya, karena kalau di Bali itu, kalau kita bagan-bagankan pura itu jenisnya ada 4 bro. Ada pura dunia, ada pura desa, ada pura keluarga, dan yang terakhir itu ada pura fungsional. Kita ambil pura dunia, jumlahnya 9 kalau di Bali, sesuai dengan 8 penjuru mata angin dan 1 titik tengahnya. Salah satunya adalah Tanah Lot yang berada di kawasan barat daya Pulau Bali. Ya. Sedangkan pura yang kedua, yang mana di masing-masing desa adat di Bali selalu dilengkapi dengan 3 pura utama. Ya. Buat siapa pura ini?
tiga manifestasi Tuhan dalam bentuk beliau sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pemelihara, dan pengembali. Terus yang ketiga, pura keluarga. Seperti apa yang teman-teman lihat dari UTB, selama kita melanjutkan perjalanan dari Gilimanuk menuju ke Tanah Lot, tentunya sempat lihat keluar bis. Masing-masing rumah ada puranya. Siapa yang disembah di sana selain Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kami besarkan dan kami sebutkan sebagai Ida Sang Yang Widiwasa, juga digunakan sebagai tempat menyembah roh leluhur yang sudah suci lewat proses upacara pembakaran mayat atau ngaben. Sedangkan pura yang terakhir ada pura fungsional. Yang mana itu pura fungsional? Kecil sendiri, manfaatnya sesuai dengan fungsinya. Bernyaman contohkan, pura di tengah sawah, fungsinya buat siapa? Dewi Sri dong, Dewi Padi, Dewi Beras, Dewi Kesuburan. Terus kalau di tengah tempat belanja, ya Dewa Penguasa Uang, ya karena di sana itu ada proses perputaran uang yang sangat luar biasa. Nah gitu bro, singkat ceritanya. Ya. Oke, mungkin teman-teman untuk menambahkan kunjungan kita ada yang bertanya, silakan. Tadi kita udah banyak banget belajar ya tentang latar belakang. Mungkin ada pertanyaan sekali aja Siap, nih. siap. Karena tadi udah banyak banget Udah ya. lengkap banget malah. Ini Siap, sudah siap. melengkap Amin, banget. amin, amin. Nah, gini Bli, apa sih yang menjadi daya tarik dari Tanah Lot untuk mengundang banyak turis Oke. ya, ke sini, datang ke sini? Tentunya kalau kita lihat sendiri, sebenarnya kalau boleh kita melek, mau kita buka cakra wala pikiran kita lebih jauh. Sebenarnya menjadi daya tarik Bali itu semata-mata bukan Tanah Lot, ya. Walaupun mungkin teman-teman lihat Tanah Lot itu indah, ada di tengah laut, didukung oleh kearifan lokal yang luar biasa. Tetapi kalau kita mau bicarakan Bali, seluruh bagian Pulau Bali, baik di barat, di utara, di selatan, di timur, dan di tengah, semua memiliki daya tariknya masing-masing. Lalu secara singkatnya, Tetapi kalau kita masuk ke skupnya Tanah Lot, pura ini unik bro, ya. Mungkin cuma satu-satunya pura yang ada di tengah laut yang ada di Kabupaten Tabanan Bali, cuma Tanah Lot, ya. Bahkan walaupun secara durasi waktu pura ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu, karena terhitung berdirinya di abad ke-15, tetapi dengan kekuatan mantra, kekuatan semedi, kekuatan puasa dari Dang Yang Nirata saat membangun pura Tanah Lot, walaupun kita tahu ombak pantai selatan itu deburan ombaknya sangat dahsyat, sampai detik ini Tanah Lot sesuai dengan kiblat namanya masih berdiri dengan tegak. Ya, itu ya yang menjadi daya tarik luar biasa ya. keren banget. Oke. Thank you banget Bli. Sama-sama. Bli Nyoman, udah Sama-sama. banget terbuka Ya. banget ya. Thank you. Terus buat juga kami merasa nyaman Ya. di sini dan terima Siap, kasih banyak Bli. sama-sama. Semoga apa yang kita ceritakan walaupun hanya sepenggal dua penggal bermanfaat bagi Pasti kita. bermanfaat. untuk Bagaimana masyarakat. kita bisa menjaga budaya lokal kita, menjaga budaya tradisional kita. Amin. Jangan sampai di bawah rongrongan budaya Eropa yang begitu keras, eksistensi kita menjadi berkurang. Jangan sampai, Ya. jangan Pokoknya sampai. Indonesia jaya. Jaya, Ya. Indonesia jaya. Ya, Oh. yang indah di Indonesia itu bukan saja Bali, seluruh Indonesia itu punya sisi keindahan yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana memoles untuk menjadikan sebuah daya tarik wisata alam yang luar biasa. Sekali lagi terima Thank kasih you. ya Bli. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Thank you.